Hutan Aceh seluas lebih kurang 3,5 juta hektar masih dan terus terancam berkurang akibat kejahatan yang terjadi dalam kawasan hutan. Sebaran kejahatan kehutanan yang tertuduh berkontribusi besar pada menyusutnya luasan hutan Aceh sampai sekarang minim tersentuh oleh penegak hukum. Kegiatan usaha pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan menjadi satu penyebab kenapa hutan Aceh tergolong kritis. Lebih parah lagi, umumnya perusahaan dan oknum masyarakat seolah menutup mata dan terus saja beraktivitas di dalam kawasan hutan. Usaha perkebunan skala besar dalam kawasan hutan berkontribusi pada penambahan angka deforestasi hutan Aceh. Bahkan, sejumlah pelaku usaha perkebunan berani merambah hutan lindung untuk perluasan areal baru dengan alasan peningkatan ekonomi. Kebutuhan kayu juga menjadi pintu masuk bagi para cukong untuk mendalangi aktivitas perambahan hutan dengan memanfaatkan masyarakat. Anehnya, mata rantai kejahatan kehutanan tersebut diperkuat oleh oknum aparat keamanan yang semestinya menangkap pelaku. Topografi dan konfigurasi bumi Aceh itu mengharuskan pemerintah Aceh tetap mempertahankan kawasan hutan di atas 50%. Maka kalau kita lihat dari udara dan kita ke lapangan, ya alhamdulillah zamrud khatulistiwanya itu ada di hutan Aceh. Nah, kemudian bagaimana dengan kualitas hutan itu sendiri? Dulu di Aceh ada 22 HPH dulu, zaman itu awal, berangsur habis, berkurang dan tidak diperpanjang, itu sehingga HPH yang ada kondisi waktu moratorium logging ditetapkan itu tinggal 11 HPH. Ketika HPH tidak diperpanjang, maka tidak ada lagi yang bertanggung jawab pada lokasi HPH. Pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawabnya kepada PT Intan 4. Tapi Intan 4 tidak ada kemampuan, tidak ada anggaran yang cukup dan tidak ada personal yang cukup, sehingga banyak sekali kawasan hutan dirambah oleh oknum yang mengedepankan masyarakat setempat, lalu dia beli. Sebenarnya kita dengar ya,
banyak wilayah kawasan hutan sudah diklaim oleh pertambangan tertentu. Izin pertambangan, ilmu pertambangan mungkin banyak dominannya. Saya lihat luas-luas nih izin dari SDM, dari Kementerian SDM. Tapi kalau sebatas izin kita tidak tahu ya, nggak ada aksinya karena nggak ada rekomendasi, nggak ada pertimbangan dari kita, ya mungkin itu kita anggap barangkali mereka belum legal untuk di Aceh ya. Tapi ketika itu sudah bereaksi, sudah dia buka hutan lindung, kita tangkap. Ini data lapangannya itu ada. Nah, yang di bulan-bulatan ini sebenarnya apa namanya ya? Cekcok dari data-data yang diikut dari lapangan, di teman-teman lokasi yang dia langsung dia input ke sistem. Dari portal yang kita miliki, portal hutanaceh.com, itu kita dapatkan ada beberapa bentuk kejahatan kehutanan yang banyak terjadi di Aceh. Di antaranya adalah illegal logging dan perburuan satwa liar, kemudian juga perambahan hutan. Nah, ini yang banyak kita temukan. Kemudian juga aktivitas tambang ilegal dan juga tambang legal itu berkontribusi cukup besar dalam kerusakan kawasan hutan belakangan ini. Sebetulnya yang paling menyita energi dan pikiran kami di dalam melakukan pengelolaan konservasi di Aceh yaitu terkait dengan konflik satwa liar atau dengan manusia, terutama manusia dengan gajah gitu ya, konflik antara manusia dengan gajah. 17 kabupaten kota dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh itu terjadi konflik. Walaupun konfliknya tidak secara bersamaan, tetapi di 17 kabupaten kota itu dalam waktu setahun tidak pernah tidak ada konflik. Dan sekarang ini konflik itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan gading, perburuan gading. Tidak dianggap kapasitas. Kalau berbicara masalah perambahan hutan, jadi apakah dia masyarakat atau pengusaha, hodiba, nyan bukan rahasia umum li. Kata-kata takalon bak jalan raya, kaya tiap hari diputun dengan beca, apa dengan motor. Cuman orangnya kalau dipertanyakan kepada imam mukim ataupun ke tokoh masyarakat, masyarakat adanya han sanggup mengatasi. Zona-zona tertentu perambahan itu tidak boleh sama sekali terjadi. Seperti misalnya kalau Anda pernah lihat di Kalindung di Benar Meriah, itu sangat-sangat berbahaya. Walaupun kita bilang di tempat lain ada pertumbuhan, tapi di situ nggak ada, tidak boleh dirambah karena yang pertama ketinggiannya,
apapun bagaimanapun topografi di ketinggian itu harus dilindungi. Di samping itu ada namanya perambahan. Perambahan hutan ini lebih jelek daripada penebangan. Kalau perambahan, dia sudah buka kan, tambah lagi mungkin bakar, plasma nufah itu banyak yang hilang, yang berkurang kualitasnya habis. Lalu dikuasai lagi lahannya, itu lebih berbahaya. Sayangnya yang di depan ini masyarakat kecil juga, dengan dalih mereka kebutuhan tuntutan ekonomi. Kalau modus kejahatan biasanya yang banyak kita temukan modus yang bervariasi adalah kegiatan illegal logging. Dalam kegiatan illegal logging mereka banyak menggunakan becak-becak barang untuk mengangkut kayu-kayu kosen, kayu-kayu balok tim, sehingga aparat keamanan kesulitan untuk melakukan penindakan karena mereka tidak mampu mengambil jeratan hukum dari alat angkut. Dan ini menurut kami harus ada regulasi yang mengatur supaya modus-modus seperti ini itu dapat diantisipasi dengan cepat. Kemudian lagi, ada perambahan hutan yang juga berkontribusi terhadap illegal logging. Biasanya masyarakat umum ini mereka membuka ladang dan kayunya itu mereka jual ke kota sehingga menambah aktivitas illegal logging yang walaupun secara ini mereka cuma secara memanfaatkannya saja, tapi itu tetap kita anggap sebagai bagian dari proses illegal logging. Beberapa kasus kita temukan adanya keterlibatan para oknum aparat yang membacking, baik itu dari oknum polisi, TNI, dan oknum dari KPA. Di sini tidak ada cukong yang berani tampil untuk memainkan peran di dalam, melainkan dia main di luar, beli kayu kalau masyarakat sudah selesai mengeluarkan kayu. Sudah di luar baru milik cukong. Di dalam milik masyarakat miskin, orang tebang. Di jalan, mungkin kaitan dengan pembacking. Kita sudah melakukan banyak koordinasi dengan para pihak, termasuk dengan Dinas Kehutanan, dengan BKSDA, dan juga dengan Kapolda Provinsi Aceh itu sendiri. Kita sudah sering sounding, sering mengutarakan kejadian-kejadian. Kita juga sudah melaporkan ini kepada gubernur bahwa kondisi hutan di Aceh sudah cukup parah. Bahkan beliau juga sudah cukup banyak berbicara di media massa tentang penindakan terhadap kegiatan illegal logging harus segera dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi ini kan tidak terjadi di lapangan kita lihat. Seharusnya ini mereka harus membentuk satu kondisi khusus untuk Aceh, apakah darurat illegal logging kah atau darurat hukum, sehingga ada satu tekanan yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum. Tapi kita pun bukan kehutanan bela diri, maksudnya tidak salah, tetap kita mengakui bahwa kekurangan-kekurangan itu. Tapi kita yang mohon dukungan juga bahwa pemerintah Aceh ini harus menjaga hutan di atas 50%. Jangan ada ketika nanti perang orang ekonomi ingin cepat buka lagi itu untuk hutan Aceh jangan. Hentikan semua duka. Kasus yang kita tangani di Krimsus Polda Aceh, khususnya di Subdit 4 Tipiter, di 2012 ada 41 kasus. Yang tahun 2013 yang di sini yang kita tangani adalah 79 kasus. Di tahun 2014 yang kita tangani 25 kasus. Itu yang kita tangani dari tahun 2012 sampai 2014. Hutan ditebang, banjir datang.
Hutan ditebang penyakit meradang. Hutan-hutanku hilang, anak negeri bernasib malang. Hutan-hutanku hilang, bangsa ini tenggelam. Adakah engkau tahu ini adalah hukuman? Adakah engkau tahu ini adalah peringatan? Adakah engkau tahu ini adalah ancaman? Adakah engkau tahu ini adalah ujian Tuhan?